Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya bagi Rasulullah SAW, peristiwa Isra Miraj juga penting bagi seluruh umat Islam. Sebab, dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tahu kisah Isra Miraj? Simak pembahasannya secara lengkap di sini. Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perlu diketahui, Isra Miraj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Miraj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu, Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zamzam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya menggunakan air Zamzam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW menambatkan buraknya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad SAW. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia." Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana, Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Di langit ke-6 Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam.
Selamat bertemu wahai Nabi Saleh dan saudaraku yang saleh, kata Nabi Musa alaihi salam. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu, ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baitul Makmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu? Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Allah kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu, Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu, peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Demikian kisah Isra Miraj yang dialami Rasulullah SAW.